Selamat datang di channel Ruang Pak Bil. Dalam channel ini, kita akan menemukan ulasan-ulasan mengenai fenomena-fenomena geografi yang terjadi di sekitar kita. Semoga bisa membantu menambah wawasan ataupun membantu tugas-tugas kita di sekolah. Dan jangan lupa subscribe agar kita tidak ketinggalan ulasan-ulasan terbaru dari channel Ruang Pak Bil. Saat ini, peta dikenal sebagai sebuah gambaran seluruh atau sebagian permukaan bumi yang digambarkan pada bidang datar dengan skala tertentu melalui sistem proyeksi. Definisi peta tersebut belum tentu menjadi definisi yang sama di masa lalu maupun di masa yang akan datang. Pengetahuan mengenai teknik menggambar lokasi atau sesuatu yang menunjukkan suatu tempat di permukaan bumi sudah ada sejak tahun 2300 sebelum Masehi oleh bangsa Babilonia. Pada mulanya, teknik tersebut atau yang kita kenal dengan pemetaan digambarkan pada batu atau tanah liat berukuran kecil dan hanya berfungsi sebagai petunjuk arah. Namun, pada zaman Yunani kuno, adanya penemuan teori oleh Aristoteles yang menyatakan bahwa bumi itu bulat, membuat peta berkembang menjadi jauh lebih pesat. Peta dibuat menjadi sesuatu yang memiliki nilai absolut dengan hadirnya penggunaan skala dan garis hayal pada peta. Terlebih, di era perkembangan iptek saat ini, ilmu pengetahuan dan teknologi benar-benar memberikan dampak dan pengaruh yang luar biasa dalam perkembangan peta. Di masa sekarang ini, peta tidak hanya ditampilkan dalam bentuk data manual, tapi sudah banyak ditampilkan dalam bentuk data digital. Terlepas dari dinamika atau perkembangannya, sebuah peta dikatakan baik apabila mampu memenuhi unsur-unsur atau komponen yang memang dibutuhkan dalam sebuah peta yang berfungsi memberikan kemudahan bagi setiap pembaca peta. Apa saja komponennya? Berikut ulasannya. Judul peta adalah unsur atau komponen pertama yang dibutuhkan oleh sebuah peta. Sama halnya seperti fungsi judul pada sebuah buku, judul peta juga memiliki fungsi yang sama, yakni mewakili isi atau informasi yang ada di dalamnya. Sehingga gambaran dari keseluruhan informasi yang disajikan tersirat dalam judul peta. Orientasi peta adalah pedoman arah pada peta yang digambarkan dalam bentuk garis anak panah ataupun beberapa bentuk lainnya, di mana arah yang selalu dimunculkan adalah arah yang menuju kepada arah utara. Hal ini sangat perlu untuk dicantumkan agar posisi tiap titik tertentu pada peta menjadi mudah untuk diidentifikasi. Oleh karena itu, keberadaan pedoman arah mata angin atau orientasi peta ini sangat diperlukan dalam sebuah peta.
Skala adalah perbandingan jarak antara jarak di peta dengan jarak sebenarnya di lapangan. Skala merupakan komponen pada peta yang perlu dicantumkan agar penerima informasi atau si pembaca peta dapat mengetahui ukuran yang sebenarnya, terutama jarak dan luas wilayah yang dipetakan. Skala yang disajikan pada peta dapat berupa skala angka atau numerik, yaitu skala yang berwujud angka-angka, ataupun skala garis atau grafik yang ditunjukkan dengan garis linier disertai dengan perbandingan pada setiap ruasnya. Ataupun jenis skala yang terakhir, yaitu berupa skala verbal yang dinyatakan dalam bentuk kalimat baku sebagai penunjuk skala. Sulit untuk menggambarkan kondisi permukaan bumi sama persis dengan kondisi aslinya. Oleh karena itu, diperlukan sebuah tanda atau lambang yang mampu mewakili objek-objek di permukaan bumi ketika digambarkan pada sebuah bidang data. Lambang yang digunakan tersebut haruslah bersifat universal ataupun konvensional, yakni sesuai dengan kelaziman umum ataupun mudah dipahami maknanya secara umum. Terdapat beberapa jenis simbol yang digunakan pada peta, yaitu simbol warna, simbol garis, simbol titik, simbol area, dan simbol huruf. Nah, keberadaan simbol-simbol itulah yang memudahkan penggambaran objek-objek di permukaan bumi dalam sebuah bidang datar yang kita kenal sebagai peta. Komponen selanjutnya yang diperlukan dalam sebuah peta adalah legenda. Keberadaan legenda sangat diperlukan karena fungsi legenda adalah menjelaskan atau memberikan keterangan dari setiap simbol yang ada pada peta, sehingga setiap pembaca peta dapat dengan mudah memahami makna dari setiap simbol yang ada pada wilayah yang dipetakan. Setelah legenda, komponen peta berikutnya yang penting untuk diperhatikan adalah lettering. Lettering pada peta merupakan cara penulisan untuk setiap objek yang tergambar pada peta. Setidaknya ada beberapa aturan penulisan dalam peta yang harus diperhatikan. Pertama, untuk penamaan seperti negara, ibu kota, benua, dan pegunungan ditulis dengan menggunakan huruf kapital tegak. Dan untuk penulisan nama-nama objek seperti nama samudra, teluk yang luas, laut, dan nama selat yang luas, maka harus ditulis dengan menggunakan huruf kapital miring. Sementara untuk penamaan nama-nama kota kecil dan gunung, haruslah ditulis dengan menggunakan huruf kecil tegak, namun diawali dengan huruf besar. Dan yang terakhir, untuk nama-nama perairan seperti sungai, danau, selat yang sempit, dan nama teluk yang sempit ditulis dengan menggunakan huruf kecil dan miring. Dari keempat aturan tersebut, perlu digarisbawahi bahwa untuk penamaan objek berupa perairan ditulis dengan menggunakan warna biru, sedangkan hitam digunakan untuk penulisan setiap objek yang bukan perairan. Itulah beberapa aturan dalam penulisan atau penamaan objek geografi pada sebuah peta. Komponen peta berikutnya adalah garis astronomis. Garis astronomis adalah garis hayal yang melingkari bumi secara vertikal atau yang dikenal dengan garis bujur yang membagi bumi menjadi dua bagian, yaitu bagian barat dan bagian timur.
serta garis lintang yang melingkari bumi secara horizontal, membagi bumi menjadi belahan utara dan belahan selatan. Fungsi dari garis ini adalah untuk memudahkan dalam menunjukkan lokasi absolut dari sebuah titik atau objek tertentu pada peta. Oleh karena itu, keberadaannya adalah hal penting dalam sebuah peta. Komponen berikutnya adalah insert atau indeks peta. Indeks peta perlu diketahui untuk menentukan lokasi daerah yang tergambar terhadap daerah sekitarnya. Khusus untuk peta berseri atau peta yang bersambungan, indeks peta sangat diperlukan. Demikian juga, inset peta yang umumnya berskala kecil berfungsi sebagai penunjuk lokasi. Daerah-daerah yang dipetakan dan belum banyak dikenal oleh masyarakat umum perlu dilengkapi oleh petunjuk yang berupa insert. Yang dijadikan insert biasanya daerah di sekitarnya yang lebih luas dan sudah banyak dikenal oleh masyarakat umum. Dan konsep yang terakhir adalah sumber dan tahun pembuatan peta. Sumber peta merupakan komponen yang penting karena merupakan keterangan tentang asal dari data-data yang diinformasikan dalam peta, sehingga bisa meyakinkan pengguna atas keaslian data-data yang ditampilkan dalam peta dan validitas dari informasi-informasi yang terdapat pada peta. Sementara itu, tahun pembuatan peta juga harus muncul dalam peta karena beberapa objek peta sangatlah dinamis dan rentan akan perubahan, sehingga diperlukan keterangan waktu untuk mengukur relevansi informasi kapan peta itu dibuat dengan kapan peta itu digunakan. Itulah komponen-komponen peta yang perlu diperhatikan keberadaannya dalam sebuah peta.